warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatur Rohmah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer ini adalah atribut yang terlihat oleh programmer dan memiliki dampak langsung pada bagaimana sebuah program berjalan. Arsitektur berfokus pada spesifikasi dan fungsionalitas logis. Ini seperti cetak biru atau blueprint dari sebuah sistem. Arsitektur komputer adalah apa yang dilihat oleh programmer. Ini fokus pada fungsi dan spesifikasi logis seperti set instruksi dan jenis data. Ini adalah cetak biru yang memberi tahu program apa yang bisa dilakukan oleh komputer. Organisasi komputer. Ini adalah cara implementasi fisik dari spesifikasi arsitektur. Organisasi berfokus pada komponen operasional dan interkoneksi antar komponen untuk merealisasikan arsitektur. Ini adalah detail teknis yang tidak terlihat oleh programmer, tetapi sangat mempengaruhi kinerja. Organisasi komputer adalah cara fisik diimplementasikan. Ini fokus pada kinerja dan detail teknis seperti jenis bus, memori, change, dan bagaimana komponen-komponen terhubung. Ini adalah bagaimana detail internal bekerja yang tidak terlihat langsung oleh programmer. Singkatnya, arsitektur adalah desain atau apa yang bisa dilakukan, sementara organisasi adalah implementasi atau bagaimana cara mewujudkannya. Dua komputer bisa memiliki arsitektur yang sama, tetapi kinerja yang berbeda karena organisasi yang berbeda. Contoh dari arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer. Contohnya yaitu instruksi atau instruction set arsitektur atau ISA, yaitu kumpulan instruksi yang dipahami oleh prosesor. Misalnya arsitektur kali 86 yang digunakan oleh prosesor Intel dan AMD, atau arsitektur ARM yang digunakan di sebagai besar smartphone. Jika sebuah program ditulis untuk arsitektur dikali 86, maka program itu hanya bisa berjalan di prosesor kali 86. Organisasi komputer. Contohnya teknologi memori, ukuran change, jenis bus, dan sinyal kontrol. Dua komputer dengan arsitektur kali 86 yang sama. Misalnya Intel Core i7 generasi 12 dan generasi 13 bisa memiliki kinerja yang berbeda jauh karena perbedaan organisasi, seperti ukuran change yang lebih besar, kecepatan bus yang lebih cepat, atau jumlah inti atau core yang lebih banyak. Mengonversi bilangan desimal 62 ke dalam bentuk biner. Untuk mengonversi bilangan desimal 62 ke dalam bentuk biner, kita bisa menggunakan metode pembagian berulang dengan angka 2. Berikutnya adalah langkah-langkahnya. 62. Penjelasan konversi desimal ke biner. Metode ini mengubah bilangan desimal menjadi biner dengan cara membaginya berulang kali dengan angka 2. Prosesnya, ambil bilangan desimal
62 bagi dengan 2 dan catat sisanya. Gunakan hasil pembagiannya untuk proses berikutnya. Terus ulangi sampai hasilnya 0. Sisa 62 dibagi 2 sama dengan 31. Sisa 0. 31 dibagi 2 sama dengan 15. Sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7. Sisa 1. Dari bawah ke atas. Jadi sisa-sisa yang didapat yaitu 1 dibagi 1 dan 1 0. Komputer menggunakan sistem biner karena alasan fisik dan keandalan sederhana secara fisik. Komponen dasar komputer seperti transistor berfungsi sebagai saklar yang hanya memiliki 2 kondisi, on atau ada arus listrik, atau off atau tidak ada arus. Kondisi ini sangat cocok untuk sistem biner atau 1 dan 0. Keandalan. Dengan hanya 2 keandalan yang jelas, sirkuit menjadi lebih kebal terhadap gangguan sinyal sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pemrosesan data. Singkatnya, biner adalah sistem paling efisien dan andal untuk diimplementasikan menggunakan sirkuit elektronik. Diagram sederhana arsitektur. CPU adalah Central and Processing. Gambar tersebut menunjukkan komponen utama CPU dan cara kinerjanya. ALU adalah arithmetic dan logic unit, yaitu melakukan semua perhitungan matematika dan operasi logika. Terus register. Register adalah menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diproses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU. Terus control unit adalah mengendalikan dan mengordinasi semua aktivitas di dalam CPU. Unit ini mengambil instruksi, menerjemahkannya, dan memberitahu komponen lain apa yang harus dilakukan. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dengan komponen lain di luar atau seperti memori untuk mengangkut data lama dan sinyal kontrol. Terus alur sederhana. Unit kontrol mengambil instruksi melalui bus lalu mengarahkan ALU untuk memproses data yang sudah ada di register. Hasilnya kemudian disimpan kembali ke register dan bisa dikirim keluar dari CPU melalui bus lagi. Terus alur eksekusi instruksi. Instruction cycle adalah siklus dasar yang dilakukan CPU untuk mengeksekusi satu instruksi. Siklus ini terdiri dari beberapa langkah utama. Fetch atau ambil. CPU mengambil instruksi berikutnya dari memori utama atau RAM dan menyimpannya di register. Decode atau decoder. CPU menguraikan instruksi yang telah diambil untuk mengetahui operasi apa yang harus dilakukan, misalnya tambah, kurang, atau pindah data. Execute atau jalankan. CPU menjalankan operasi yang diperintahkan jika instruksi memerlukan operasi
aritmatika atau logika, unit logika aritmatika atau ALU akan melaksanakannya. Word break atau tulis balik. Hasil dari eksekusi instruksi disimpan kembali ke register CPU atau memori utama, siap untuk digunakan oleh instruksi berikutnya. Perbandingan memori. Berikut adalah perbandingan antara RAM, ROM, change, dan register dilihat dari segi fungsi, kecepatan, dan ukuran. Yang pertama yaitu register. Fungsi register adalah memori tercepat yang ada di dalam CPU. Fungsinya adalah menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses secara langsung oleh CPU. Kecepatan sangat cepat karena terintegrasi langsung dengan CPU. Akses ke register hampir instan. Ukurannya yaitu sangat kecil, kapasitasnya hanya beberapa kilobyte atau KB. Karena jumlahnya sangat terbatas dan harganya sangat mahal. Yang kedua adalah change. Fungsi change berfungsi sebagai jembatan antara CPU dan RAM. Tujuannya untuk menyimpan persalinan data dan instruksi yang sering diakses dari RAM, sehingga CPU tidak perlu terus-menerus mengakses RAM yang lebih lambat. Kecepatannya sangat cepat namun sedikit lebih lambat dari register. Change bekerja pada kecepatan yang hampir sama dengan CPU, sehingga mempercepat performa secara signifikan. Ukurannya kecil, ukurannya berkisar dari beberapa kilobyte atau KB hingga beberapa megabyte atau MB. Yang ketiga yaitu ROM atau Read Only Memory. Fungsi ROM adalah memori yang berisi instruksi permanen. Fungsinya untuk menyimpan firmware atau instruksi penting yang tidak dapat diubah seperti instruksi yang diperlakukan saat komputer pertama kali menyala atau proses booting. Kecepatannya sangat lambat. ROM jauh lebih lambat daripada RAM, change, dan register karena datanya bersifat statis dan jarang diakses. Ukurannya kecil, kapasitasnya relatif kecil, umumnya hanya beberapa megabyte atau MB karena hanya menyimpan program-program dasar. Change memory meningkatkan performa komputer dengan menjadi penyimpanan sementara yang sangat cepat untuk data yang sering digunakan. Bayangkan CPU adalah seorang koki yang sangat cepat, dan RAM adalah kulkas yang jauh. Tanpa change, koki harus bolak-balik ke kulkas setiap kali butuh bahan, membuang banyak waktu. Change berfungsi seperti rak bumbu kecil di samping koki. Bahan-bahan yang sering dipakai, misalnya garam, lada, akan diletakkan di rak ini. Ketika koki membutuhkannya, ia tidak perlu pergi ke kulkas. Cukup ambil dari rak yang sangat dekat. Ini menghemat waktu secara signifikan, memungkinkan koki atau CPU memasak atau memproses jauh lebih cepat. Intinya, change mengurangi waktu tunggu CPU dengan menyediakan data yang paling sering dibutuhkan di lokasi yang paling cepat dan mudah diakses. Ini adalah sumbernya. Komputer yang pertama, komputer organization and architecture design for performance oleh William Stans. Yang kedua, computer organization and design the hardware atau software interface oleh David Patterson dan Johan L. Hennessy. Terima kasih. Ini adalah hasil presentasi dari
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.